Kemenparekraf gelar BIMTEK untuk peningkatan pemasaran wisata. Momentum Tahun Baru Islam di Kota Madiun. Masa pengenalan lingkungan sekolah hingga doa bersama mahasiswa penerima beasiswa. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di YouTube dan fanpage pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Ari Mahendra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis Betty Dewi untuk meningkatkan promosi pariwisata di Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sandiaga Uno. Sementara itu, Lembaga Sensor Film RI menggelar pelatihan di Kelurahan Winongo sebagai daerah percontohan pelaksanaan program Desa Sensor Mandiri. Sebanyak 10 desa wisata terbaik se-Jawa Timur berkumpul di Kota Madiun untuk mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK pemasaran Nusantara yang bertajuk Beli Kreatif Desa Wisata atau Betty Dewi Naik Kelas Minggu 16 Juli. Acara dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam sambutannya, kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk mendorong desa wisata di Provinsi Jawa Timur. 10 desa terbaik itu yakni Kota Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Sampang. Selain BIMTEK, mereka juga menggelar pameran yang membawa ciri khas dari masing-masing wisata yang ada di daerah mereka. Pada 2023 ditargetkan sebanyak 100 desa yang dapat masuk atau onboarding ke platform digital dengan estimasi satu hari minimal 10 tamu. Sandiaga berharap nantinya ada 500 juta orang yang menginap atau bermalam di desa wisata setiap tahun. Saat ini, program Betty Dewi telah menjalin kerjasama dengan 4 agen perjalanan daring, online travel agent atau OTA. Kami membawa perwakilan desa wisata untuk naik kelas agar produk-produk ekonomi kreatifnya bisa dietalasekan, ditampilkan. Karena biasanya kalau ke desa wisata kita tidak ingin mereka menjadi rohali, rombongan yang hanya lihat. Mereka harus jadi rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli. Karena ekonomi kita itu bergerak kalau ada konsumsi. Dan konsumsi ini kita arahkan ke desa-desa wisata sehingga tingkat inflasi semua bisa terkendali. Harga-harga bahan pokok, ongkos-ongkos hidup ini bisa terjangkau, murah, dan membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi Indonesia. Matur nuwun sangat, karena target kita 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 ini sangat bergantung terhadap kolaborasi dengan BI dan Kota Madiun dan juga para asosiasi. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun Maiti berharap digelarnya Beli Kreatif Desa Wisata Naik Kelas di Kota Madiun mampu memacu pariwisata dalam kota, sekaligus mampu memotivasi pelaku UMKM untuk naik kelas. Alhamdulillah hari ini kita Pak Menteri Pariwisata ke Kota Madiun membawa rombongan dan beliau langsung melihat Kota Madiun. Alhamdulillah dengan kedatangan beliau ini banyak wisatawan yang sekitar Kota Madiun dan seluruh Indonesia hadir di Kota Madiun. Saya mewakili masyarakat Madiun, terima kasih pada Pak Menteri sehingga kota kita semakin lama semakin ramai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jalan-jalan ke Jawa Timur. Kalau makan pecel harus pakai daun. Pariwisata semakin makmur. Gak usah keluar dunia, cukup wisata di Kota Madiun.
Pantun yang dibuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini menggambarkan betapa suksesnya pembangunan yang dijalankan Pemkot Madiun. Apresiasi tersebut diberikan Sandiaga lantaran menurutnya pembangunan di Pemkot Madiun mampu melahirkan potensi pariwisata dalam kota. Mas Menteri bahkan mengapresiasi Wali Kota Maidi yang mampu menghadirkan dunia di Kota Madiun. Dirinya mengatakan tidak usah jauh-jauh keluar negara karena di Kota Madiun semuanya sudah ada. Pembangunan yang dilakukan di Kota Pendekar sangat impresif. Bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, orang nomor 1 di Kementerian Pariwisata itu sudah 2 kali datang berkunjung ke Kota Madiun. Menurut Sandiaga, program Bangga Berwisata bisa diterapkan di Kota Madiun. Tak lupa, secara khusus dirinya menugaskan para online travel agent mitra untuk menyediakan paket wisata ke Kota Madiun. Terima kasih dan saya apresiasi Pak, Bapak menghadirkan dunia di Kota Madiun. Sekarang saya bilang sama teman-teman saya nggak perlu jauh-jauh ke Singapura, istri saya apalagi. Kalau mau ke Singapura dan shopping di Kota Madiun ada. Dan untuk teman-teman dari partai saya yang baru, silakan pada selfie di sini untuk baliho-balihonya. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ke Kota Madiun aja. Patunnya untuk Madiun, Mas. Oh, patun untuk Madiun tadi. Jalan-jalan ke Jawa Timur. Cakep. Kalau makan pecel harus pakai daun. Cakep. Pariwisata kita semakin makmur. Cakep. Nggak usah ke dunia. Cukup wisata di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sensor film, itu yang di bagian B. Sebagaimana yang diketahui, Kelurahan Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur terpilih sebagai daerah proyek percontohan pelaksanaan program Desa Sensor Mandiri yang digagas oleh Lembaga Sensor Film atau LSF. Maka dari itu, sebagai tindak lanjut untuk memperdalam pengetahuan tentang Desa Sensor Mandiri, LSF menggelar Training of Trainer atau TOT bagi sahabat sensor mandiri yang ada di Kelurahan Winongo pada Senin 17 Juli 2023. Wali Kota Maidi menyambut baik digelarnya giat tersebut. Menurutnya, literasi tentang penggunaan IT dinilai sangat penting. Dirinya tak ingin masyarakat menyalahgunakan fasilitas internet gratis yang saat ini disediakan oleh Pemkot Madiun. Wali Kota menambahkan, program lanjutan Desa Sensor Mandiri penting untuk dilakukan mengingat kota tengah getol dalam merubah kota. Maka semua hal yang berhubungan dengan kemajuan akan selalu didukung. Sementara itu, Ketua LSF Romi Fibri Hardianto mengatakan, program Desa Sensor Mandiri bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
dengan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Memayu ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Pada momentum Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Wali Kota mengajak masyarakat untuk mengevaluasi dan mengkoreksi diri melalui acara Madiun Bersolawat. Sementara itu, untuk menjaga kondusivitas kota, ribuan personil disiagakan. Tak hanya itu, pendekar di Kelurahan Manguharjo tutup tugu perguruan pencaksilat. Nuansa religi terus dikedepankan pemerintah Kota Madiun dalam menyambut bulan Muharram. Salah satunya dengan menggelar Madiun Bersolawat di malam jelang 1 Muharram, Selasa 18 Juli. Madiun Bersolawat yang berlangsung di Pahlawan Religious Center atau PRC ini juga sekaligus ajang pembinaan mental spiritual oleh Wali Kota Madiun Maidi kepada aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Madiun. Menurut Wali Kota, bulan Muharram adalah waktu yang baik untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan selama ini, khususnya mengevaluasi 1 tahun terakhir, mulai dari kebiasaan yang tidak baik, keimanan, dan ketakwaan. Wali Kota mengajak seluruh ASN untuk merenungkan apa yang kurang di masa yang terlewat untuk diperbaiki di masa depan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengajak ASN untuk selalu menjaga kerukunan, baik antar sesama aparat maupun dengan masyarakat. Hal itu penting untuk kemajuan Kota Madiun. Tanpa adanya keamanan, jalannya pembangunan akan terganggu. Wali Kota menegaskan ASN wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Terakhir, Wali Kota mengajak kepada seluruh ASN untuk tidak pelit berbuat baik. Selain itu, juga untuk selalu mengedepankan kejujuran. Ditambahkan Wali Kota, kebaikan dan kejujuran yang ditanamkan akan selalu kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat untuk melaksanakan tirakat di malam 1 Muharram. Hal itu disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut setelah mengikuti apel gelar pasukan Operasi Aman Suro di alun-alun Kota Madiun Selasa 18 Juli 2023. Malam ini, ungkap Wali Kota, Pemkot Madiun juga akan melaksanakan tirakat dan sholawat bersama di Pahlawan Religi Center. Wali Kota pun berharap peringatan 1 Muharram atau 1 Suro di Kota Madiun ini dapat berjalan aman dan lancar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mengawali sambutan ini, marilah kita selalu menampung. Jajaran Polri, TNI, pemerintah Kota Madiun dan perwakilan perguruan pencaksilat menggelar apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2023. Kegiatan berlangsung di alun-alun Kota Madiun Selasa 18 Juli 2023. Sebanyak 1.500 personel gabungan pun siap mengamankan Kota Pendekar selama peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah. Karo Ops Polda Jawa Timur Kombes Polisi Puji Santosa mengatakan, Operasi Aman Suro ini adalah operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres Madiun Kota. Tentunya dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di Madiun Raya terkait pelaksanaan Malam 1 Suro, yang mana ada beberapa kegiatan yang harus diantisipasi supaya situasi Kamtibmas di wilayah Madiun Raya tetap kondusif. Untuk itu, masyarakat dihimbau dapat mematuhi maklumat Suro Damai yang telah disepakati, utamanya mereka yang menjadi warga perguruan pencaksilat. Sesuai kesepakatan, prosesi ziarah kubur yang menjadi kegiatan tahunan perguruan pencaksilat tahun ini diundur pada Agustus mendatang. Sedangkan untuk prosesi pengesahan warga baru di Padepokan khusus bagi warga Kota Madiun dan Kabupaten Madiun saja. Dengan pengamanan ekstra dan koordinasi serta sinergi lintas instansi ini, diharapkan pelaksanaan suroan dan suran agung di Kota Madiun dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Namun demikian kita tetap antisipasi, kita tetap laksanakan penyekatan di pintu masuk ke wilayah Kabupaten Madiun maupun Madiun Kota untuk antisipasi penggembira yang tentunya ingin memberikan semangat kepada warga baru PSHT. Sehingga dengan demikian Polri dibantu TNI dan stakeholder terkait termasuk dengan Pamter dari perguruan PSHT untuk membantu supaya pelaksanaan kegiatan besok dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun juga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menindaklanjuti surat edaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, perwakilan masing-masing perguruan pencaksilat di wilayah Kelurahan Manguharjo melaksanakan penutupan Tugu Lambang Perguruan Pencaksilat. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen mereka untuk menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kota Madiun. Proses penutupan Tugu Lambang Perguruan Pencaksilat ini juga dibantu oleh jajaran Kelurahan Manguharjo bersama Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh masyarakat setempat, Senin 17 Juli 2023. Lurah Manguharjo Agus Budi Harto menjelaskan, total ada 6 tugu. Sebelumnya di hari kemarin sudah ada yang ditutup. Penutupan sisanya dilanjutkan pada hari ini. Agus menambahkan penutupan Tugu Lambang Perguruan Pencaksilat tersebut juga sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Forkopimda Madiun terkait pelaksanaan suroan dan suran agung di wilayah Kota Madiun. Untuk itu, Agus juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya yang tergabung dalam perguruan silat, agar bisa saling menahan diri dan bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban warga Kota Madiun maupun pendatang dari luar kota. Ini kita libatkan, pertama kita Babinsa, jadi kelurahan dengan 3 pilar, Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian dari tokoh masyarakat ada Pak RT, kemudian ada perguruan sendiri. Jadi yang menutup itu perguruan sendiri, bukan kami. Jadi kami hanya menyaksikan aja, mereka menutup untuk lambang masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi tindakan yang dilakukan para pendekar di wilayah Kelurahan Manguharjo. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kota Madiun. Ya bagus, jadi komitmen ya. Komitmen. Satu, komitmen itu sudah dijalankan. Yang kedua, komitmen kota itu aman, nyaman, damai. Komitmen itu yang ditunggu masyarakat. Jangan sampai ada komitmen kita ngamankan kota dan sebagainya, itu komitmen itu dilakukan. Komitmen ini dilakukan, komitmen yang paling mahal, semuanya mengamankan kota. Secara terpisah, Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menjaga kondusivitas kota, utamanya bagi warga yang akan melaksanakan suroan dan suran agung untuk menaati maklumat Suro Damai yang telah disepakati bersama.
Polres Madiun Kota akan menindak tegas seluruh tindakan yang mengganggu Kamtibmas di wilayah Kota Madiun. Bagi warga perguruan pencaksilat yang akan melaksanakan kegiatan suruhan dan Tulungagung agar mentaati maklumat Suro Damai yang telah disepakati bersama. Polres Madiun Kota akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang mengganggu Kamtibmas di wilayah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tahun ajaran baru telah dimulai. Berbagai sekolah di Kota Madiun pun menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah. Informasi tersebut sekaligus kami rangkai dengan doa bersama 1.000 mahasiswa penerima bantuan beasiswa dan guru P3K di area Pahlawan Religi Center. Tahun ajaran 2023-2024 dimulai. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Seremonial pembukaan MPLS dihadiri Wali Kota Madiun Maidi di Ngrowo Bening Edu Park Senin 17 Juli. Wali Kota menyebut MPLS harus memberikan suasana nyaman dan aman bagi peserta didik baru. Karenanya, MPLS harus menyenangkan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menegaskan tidak ada kekerasan dalam MPLS, baik kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan menurut Wali Kota bisa membuat anak minder dan tidak percaya diri. Hal itu bisa berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Wali Kota berharap setiap sekolah sudah menyiapkan pola-pola MPLS yang menyenangkan. Hal itu penting untuk mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang. Menurut Wali Kota, Kota Madiun sudah siap menuju generasi emas tersebut. Wali Kota Maidi juga optimis anak-anak di Kota Madiun bisa merebut Indonesia generasi emas 2045 mendatang. Apalagi pembelajaran di Kota Madiun sudah berbasis teknologi. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun menggelontorkan hampir 100 miliar rupiah untuk pengadaan laptop. Setidaknya, nyaris 15.000 laptop sudah dibagikan kepada siswa dan guru. Pun demikian, Pemkot Madiun juga menggandeng Google for Education untuk mengoptimalkan fasilitas laptop tersebut. Wali Kota juga berpesan kepada orang tua untuk turut mensukseskan MPLS, yakni dengan memberikan dukungan dan juga pendampingan. Pembelajaran menurut Wali Kota bukan hanya di sekolah. Pembelajaran di lingkungan keluarga atau di rumah bersama orang tua juga tidak boleh ditinggalkan. MPLS ini kan anak itu di lingkungan yang baru. Bagaimana anak itu tidak minder dan bagaimana anak itu akan kerasan di tempat yang baru. Artinya kalau anak-anak itu kerasan di tempat yang baru, kerasan, dia akhirnya nyaman, akhirnya belajarnya ya optimal. Tapi kalau dari tempat yang baru itu dia tidak nyaman, dia resah, akhirnya juga sulit pelajaran-pelajaran dimasukkan. Maka di sini dalam MPLS ini mengenalkan lingkungan yang indah, yang aman, dan yang menyenangkan. Tidak ada pengenalan lingkungan yang tidak menyenangkan. Semua menyenangkan. Maka tadi sudah saya sampaikan, tidak ada kekerasan, bukan fisik, kekerasan ucapan, kekerasan yang sifatnya anak itu tidak percaya diri. Tidak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jadi pembina apel MPLS Mada, Wali Kota ingatkan pentingnya MPLS anti kekerasan. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS masih berlanjut, seperti halnya di SMA Negeri 2 Madiun. Sekolah di Jalan Beliton itu melaksanakan apel untuk MPLS hari terakhir. Wali Kota Madiun, Maidi pun dihadirkan untuk menjadi pembina apel. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengingatkan kembali pentingnya penyelenggaraan MPLS tanpa kekerasan. Menurut Wali Kota, MPLS sebaiknya diisi dengan berbagai kegiatan menarik agar lebih mendekatkan siswa baru dengan sekolah. Juga kegiatan yang bermanfaat sebagai bekal mereka di masa remaja. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
sebanyak 275 taruna-taruni baru SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur sampai di Kota Madiun. Hal itu diketahui dari acara serah terima taruna-taruni yang dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun mengucapkan selamat datang kepada para taruna-taruni, juga orang tua pendamping. Kesempatan itu sekaligus digunakan Wali Kota untuk memberikan wejangan kepada taruna-taruni dan orang tua. Kepada taruna-taruni, Wali Kota berpesan agar belajar serius. Kesempatan untuk bersekolah di SMA ini jangan disia-siakan. Sementara itu, kepada orang tua, Wali Kota meminta agar orang tua jangan memarahi anak-anaknya jika meminta sesuatu untuk menunjang sekolah. Menutup sambutannya, Wali Kota berharap para taruna-taruni mampu menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga melahirkan generasi yang unggul. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menggelar doa bersama para mahasiswa penerima bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM dan guru P3K di Pahlawan Religious Center atau PRC, Jumat 21 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengajak mahasiswa khususnya untuk berdoa bersama. Hal itu dilakukan Wali Kota agar para penerima beasiswa bisa segera lulus, dan harapannya setelah lulus bisa membantu orang tua dan mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga membagikan secara simbolis beasiswa kepada para mahasiswa. Para penerima mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah Kota Madiun dengan total Rp36 juta hingga lulus kuliah. Program bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM memang terbukti membantu masyarakat kurang mampu. Tak heran, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk melanjutkan program tersebut. Mahasiswa yang mendapatkan bantuan ada 1.000 mahasiswa. Kuota 1.000 tersebut akan terus dipertahankan. Artinya, saat 250 mahasiswa angkatan pertama mendapatkan program ini lulus, akan ada 250 kuota pengganti untuk mahasiswa baru. Wali Kota berharap melalui program ini sumber daya manusia di Kota Madiun memiliki kualitas yang tinggi, sehingga siap untuk menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Bantuan sosial penanganan stunting terus mengalir di Kota Madiun. Kali ini ada bantuan pangan bagi keluarga rawan stunting atau KRS. Bantuan berupa ayam karkas dan telur dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas itu disalurkan secara simbolis oleh Wali Kota Madiun, Maidi, bersamaan dengan Giat Goals pada Kamis 20 Juli 2023. Wali Kota Maidi menyebut bantuan tersebut diharap bisa membantu menambah asupan gizi bagi masyarakat rawan stunting. Urusan stunting, lanjut Wali Kota, memang tidak cukup menangani yang stunting semata. Masyarakat yang berada di rawan stunting juga harus diberikan perhatian. Harapannya agar tidak sampai terjadi stunting. Bantuan dari Bappenas ini setidaknya menyasar 260 penerima. Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 1 ayam karkas dan 10 butir telur. Penyaluran bantuan juga melibatkan petugas dari kantor pos. Bantuan kali ini merupakan penyaluran tahap kedua. Sementara tahap pertama sudah dilakukan 2 Mei yang lalu. Bappenas masih memberikan bantuan tahap ketiga di tahun ini yang dijadwalkan beberapa bulan ke depan. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sudah cukup banyak memberi bantuan kepada anak stunting. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun mengeluarkan program Warung Stop Stunting atau WSS, subsidi ikan, dan lain sebagainya. Upaya itu cukup berhasil menekan stunting. Angka stunting di Kota Pendekar tercatat di angka 12,4% di tahun 2021 dan 9,7% di tahun 2022. Angka itu jauh di bawah prevalensi nasional sebesar 14%. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pameran Permusiuman Mahabandana II Merajut Budaya Mataraman resmi dimulai.
Pameran hasil kerja bareng dengan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY itu dibuka Wali Kota Madiun Maidi pada Kamis 20 Juli 2023. Pameran yang bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun tersebut dibuka untuk umum sampai 25 Juli mendatang. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kegiatan merupakan upaya pemerintah Kota Madiun untuk mengenalkan sejarah Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki keterikatan sejarah yang erat dengan DIY. Karenanya Pemkot Madiun berupaya menghadirkan sejarah tersebut dalam sebuah pameran yang dikemas secara menarik dan juga modern. Wali Kota pun berharap masyarakat khususnya anak-anak bisa belajar dari masa lalu melalui sejarah untuk dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Madiun itu bagian daripada Mataram. Walaupun pusatnya ada di Jogja, Solo, tapi anak-anak itu edukasi abad 15, 16, 17, itu anak-anak harus tahu. Masa yang lalu itu tidak akan kembali karena sudah berlalu. Tapi masa yang lalu itu perlu dikenal anak-anak masa sekarang. Nah, kota ini mendatangkan muhibah dari Yogyakarta, anak-anak itu harus tahu sejarah, dokumen, semuanya harus tahu. Dengan tahu itu anak-anak nanti sejarah itu dia akan mengenal masa yang lalu sampai masa sekarang dan dia merencanakan masa yang akan datang. Terpisah, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY, Ruli Andriadi menyebut, kegiatan merupakan bentuk kerjasama DIY dengan Kota Madiun yang didasari oleh keterikatan historis. Rangkaian kegiatan pun cukup panjang, dimulai dari tanggal 20 sampai 25 Juli mendatang. Kegiatan tak hanya pameran, namun juga ada pelatihan cagar budaya, workshop digitalisasi aksara Jawa, pagelaran sastra, pagelaran wayang kulit, mini orkestra, dan juga gala dinner yang rencananya akan dihadiri Sri Sultan Hamengkubuwono. Sebenarnya ini bagian dari proses mengubah budaya dari Pemda DIY. Sebelumnya tahun kemarin kita di Trenggalek. Ya, dan tahun depan kita masih belum mendapatkan perintah Bapak Gubernur akan mengendaki untuk di daerah mana, namun memang tema besarnya adalah merajut budaya Mataram yang memang dulu ada hal-hal yang terkait dengan sejarah panjang yang terjadi di masa lampau, dan kami berharap ini bisa memperkuat kembali persaudaraan yang memang semakin luntur, dan harapannya juga mulai saat ini itu menjadi semakin kuat kembali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. SMP Negeri 7 Kota Madiun memberikan penampilan spesial dalam Parade Senja, Senin 17 Juli 2023. Mengangkat tema harmoni berbudaya Bali Mutiara Nusantara, mereka membawakan penampilan yang terinspirasi dari Pulau Dewata. Penari kecak, anoman, hingga ogoh-ogoh turut tampil sebagai penampilan spesial dari SMP Negeri 7 Kota Madiun. Parade drum band pun memainkan 3 lagu spesial, yakni Madiun Nyaman dan Damai, Denpasar Moon, serta Janger. Wali Kota Madiun Maidi pun tampak hadir memberikan semangat kepada para peserta. Seperti diketahui, giat Parade Senja yang ditampilkan setiap akhir pekan dan tanggal 17 tiap bulan itu tak hanya menjadi magnet bagi pengunjung PSC, tetapi juga dilombakan. Untuk itu, para peserta berupaya memberikan penampilan terbaik. Di sisi lain, SMA Negeri 6 Kota Madiun melalui ekstrakurikuler Paskibraka juga memberikan penampilan penutup terbaik. Melalui kibar kreasi PBB, mereka melaksanakan gerakan baris berbaris dan penurunan bendera yang solid. Tak pelak, giat Parade Senja pun menarik perhatian pengunjung di sekitar PSC. Acara ini pun selalu dinantikan dan menjadi hiburan tersendiri di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun dulu disingkiri, kini disinggahi. Hal itu terbukti dengan banyaknya investor yang menanamkan modal di sini. Juga berbagai usaha baru bermunculan. Terbaru, warung garasi di Jalan Janur Sari yang baru melakukan soft opening. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi pada Senin 17 Juli 2023 malam.
Wali Kota menyebut usaha kuliner di Kota Madiun tak pernah sepi, sebab Kota Madiun menjadi jujukan wisatawan dari berbagai daerah. Belum lagi, berbagai kegiatan juga terus dihadirkan di Kota Pendekar. Tak heran jika usaha kuliner cukup menjanjikan di Kota Madiun. Wali Kota juga mengapresiasi konsep resto yang menggabungkan kuliner dan hobi motor gede. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Ke Madiun, beli baju batik. Jangan lupa nonton Madiun This Week. Saya, Ari Mahendra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.